Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bunda Naura. Kita jumpa lagi malam ini dalam suasana yang berbeda dan pastinya dalam pembahasan yang berbeda pula. Malam ini saya ingin membahas tentang perca. Bagaimana hukum perca bagi kita para penjahit. Nah, malam ini saya juga sedang membuat tali, membuat baju yang kombinasinya berasal dari kain perca. Ya. Kombinasinya ini dari kain perca. Itu kain perca punya siapa? Punya pelanggan. Nah, di luaran sana banyak yang bilang perca itu milik pelanggan, tidak halal bagi kita jika perca itu kita gunakan untuk membuat masker, membuat kombinasi atau membuat baju lain, sedangkan perca itu milik pelanggan. Nah, bagaimana caranya agar perca yang kita miliki itu sah menjadi milik kita, halal kita pakai untuk kita jadikan kombinasi atau kita jadikan masker dan lain-lain. Nah, gini ya. Seorang penjahit pada dasarnya adalah seorang pekerja jasa. Nah, kain-kain yang dari pelanggan itu kalau sudah kita bikin baju, sisanya seyogyanya, seharusnya kita katakan kepada pelanggan bahwa kain yang dibuat baju itu ada sisa. Karena kainnya kain punya pelanggan. Jadi kita harus bilang, karena kalau tidak bilang, hukumnya kain itu kan milik pelanggan. Kita pakai untuk bikin masker jadi duit, kita pakai untuk kombinasi jadi duit, kita bikin baju anak jadi duit. Nah, harus kita jelaskan kepada pelanggan. Ini sisa kain Anda, mau dibawa pulang, silahkan. Kalau nggak dibawa pulang, ikhlaskan. Kalau seandainya kain ini nanti saya gunakan untuk kombinasi atau saya bikin kreativitas yang lain. Begitu cara menghalalkan kain perca. Tapi lain lagi dengan perca yang saya miliki. Perca yang saya miliki adalah kain saya. Karena pelanggan itu pesan baju ke saya dalam bentuk baju jadi. Jadi, Bun, pesan baju seperti ini harganya berapa? Saya bilang misalnya harganya 200 atau katakanlah harganya 300. Pelanggan hanya tahu harga jadi baju tanpa tahu kebutuhan bahan. Saya tidak mengatakan baju ini menghabiskan kain 3 meter, tidak. Tapi saya mengatakan baju ini harganya 200 atau 300. Tanpa menyebut jumlah kain yang saya pakai. Jadi misalnya kain itu saya pakai 2,5 meter, misalnya kain itu saya pakai 3 meter, tidak ada urusan dengan pelanggan. Sisa percanya bagaimana? Sisa percanya mutlak milik saya karena saya jual baju jadi. Jualnya dalam bentuk baju jadi, saya tidak jual bahan. Dan saya tidak menulis ataupun memerinci habisnya bahan. Misalnya ada kombinasi tile kosong, ada kombinasi selendang, ada kombinasi renda dan lain-lain, tidak ada urusan. Pelanggan hanya tahu harga. Nah, cara seperti yang saya miliki itu, cara yang saya pakai itu kain perca mutlak milik saya. Saya punya cerita dulu. Awal-awal saya belum paham tentang perca. Saya banyak belajar perca juga dari curhatan kawan-kawan di Facebook ya. Katanya perca itu milik siapa gitu. Nah, waktu itu saya punya pelanggan dari Singapura, warga asli Singapura. Beliau itu ukuran bajunya jumbo. Ukuran bajunya itu LD-nya 148. Bayangkan, dengan LD 148 sedangkan saya belum pernah membuat baju dengan LD segede itu, maka saya beli kainnya itu ragu-ragu. Mau belikan pesennya tunik, mau beli 2 meter, takut enggak cukup. Beli 2,5 meter, nanti sisa.
Tapi saya tidak mau menanggung resiko dengan kurang bahan. Kalau bahannya kurang kan susah, orangnya besar. Pesannya tunik-tunik baju kurung seperti itu. Orang warga asli Singapura tapi muslim. Sukanya tunik dengan panjang baju 100, LD-nya 148. Nah, saya beli kain 2,5 meter. Pesannya itu kan tidak pernah satu ya. Pesannya itu selalu antara 5 sampai 7. Nah, setiap kali beli bahan itu selalu sisa. Nah, sisanya itu selalu saya omongkan, Akak, manggilnya, dia suruh aku panggil dia Akak. Akak, kainnya ada sisa, ini sisa kainnya mau dikirim atau bagaimana? Aku kan bilang gitu. Terus akaknya bilang, untuk sisa kain Akak halalkan untuk adik gitu. Orangnya muslim banget ya. Jadi percaya Akak halalkan untuk adik gitu. Nah, lama berbulan-bulan seperti itu. Setiap kali bikin baju selalu ada sisa. Setiap bikin baju selalu ada sisa. Saya merasa rugi dong. Saya harus bikin kain itu supaya pas. Tapi sepas-pasnya kain dengan ukuran, dengan model baju kurung tidak bisa dipotong karena tidak pakai potong pinggang, karena tidak bisa tidak bisa dihemat kainnya. Maka saya memutuskan untuk membuat baju itu tanpa menyebutkan sisa kain atau tanpa menyebutkan jumlah kain yang saya pakai. Dulu itu saya perinci, kalau orang Singapura pesen ke saya itu selalu saya perinci, misalnya kainnya habisnya 2,5, harga per meternya sekian, terus kebutuhan renda sekian itu saya perinci dari atas sampai ke bawah. Itu mulai kebutuhan bahan, renda karena orangnya itu suka renda, orangnya itu suka aksesoris yang ditempel-tempel gitu. Nah, itu saya berpikir kenapa tidak saya jual harga baju jadi saja, sehingga percanya itu nanti saya jadikan uang, tidak saya hitung sebagai kebutuhan bahannya akak itu tadi, sehingga saya bisa memberikan harga yang lebih murah. Nah, dari situ, sejak saat itu saya tidak pernah mengatakan kepada pelanggan saya kain yang saya pakai berapa. Jadi setiap kali ada orang yang pesan baju ke saya tidak pernah memasalahkan, tidak pernah menulis kebutuhan kainnya berapa, tapi saya langsung harga jadi. Sampean misalnya ada yang pesan, Bun mau baju seperti ini dong, butuh bahannya berapa dan harga jadinya berapa gitu. Saya selalu langsung mengatakan budgetnya sampean berapa, sampean mau harga berapa, karena kain itu kan sifatnya macam-macam, ada yang mahal, ada yang murah. Silahkan Anda sebut Anda pengen harga baju seperti ini kisaran berapa, nanti saya yang cari kain untuk disesuaikan dengan budget yang Anda punya, begitu. Nah, dengan cara seperti itu, perca yang saya miliki, perca seperti ini, sisa-sisa kain dari pelanggan seperti ini mutlak milik saya, dan ini halal untuk saya pakai menjadi apapun. Demikian cara saya membuat baju untuk pelanggan-pelanggan saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi bahan acuan, bahan pemikiran bagaimana dengan perca-perca yang kita miliki. Demikian malam ini saya Bunda Naura, sahabat para penjahit. Silahkan jika Anda ada yang ingin ditanyakan, saya akan jawab di video yang akan datang. Silahkan komen, silahkan like, dan silahkan bertanya. Saya akan jawab sebisa saya sesuai dengan cara pemikiran dan cara kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.